Shalom, selamat malam Bapak-Bapak yang Tuhan kasihi. Kita bersyukur di akhir pekan ini kita masih dapat diberi kesempatan bukan hanya untuk merangkai karya dan melakukan tugas pekerjaan kita, tapi kita bersyukur di akhir pekan ini kita juga akan dihantar untuk bersama-sama mendengar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, kaum pria, para bapak yang Tuhan kasihi, mari kita bersama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan di akhir pekan ini. Mari berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena di akhir pekan ini kami diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk dapat melakukan apa yang menjadi peran, tugas, dan tanggung jawab kami masing-masing. Kami usai melakukan tugas dan tanggung jawab kami satu pekan ini. Dan di akhir pekan ini sebagai kaum pria, di akhir pekan ini sebagai kaum pria, kami juga bersama-sama akan kembali menghayati titah Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab. Oleh karena itu sebagai kaum pria ya Tuhan, kami mohon kiranya Tuhan yang menuntun kami dengan hikmat dan kuasa Roh Kudus, supaya apa yang kami dengar dan apa yang kami renungkan pada akhirnya juga dapat kami lakukan di tengah-tengah kehidupan kami. Selaku kaum pria, kami juga adalah para pemimpin untuk keluarga kami. Oleh karena itu mampukan kami menjadi pemimpin yang baik bagi setiap anggota keluarga. Dan kiranya kebenaran firman Tuhan saat ini benar-benar menolong kami untuk melakukan semua itu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara kaum pria yang Tuhan kasihi, dengarkanlah firman Tuhan yang dituliskan dalam Efesus pasal 5 ayat 15 dan ayat yang ke-16. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Demikianlah firman Tuhan yang kita dengar di malam hari ini. Berbahagialah kita yang mendengarnya, memelihara serta melakukannya dalam hidup kita dari hari ke hari. Para pria yang Tuhan kasihi, Shalom. Para pria yang Tuhan kasihi, ada ungkapan mengatakan kita harus dapat mengatur waktu. Artinya, ungkapan itu hendak mengatakan kepada kita bahwa beberapa di antara kita dalam perjalanan hidup ini seringkali merasa tidak memiliki waktu yang cukup, baik untuk kehidupan pribadinya, baik untuk kehidupan keluarganya, terlebih ketika diperhadapkan pada dunia pelayanan, pada realitas pelayanan yang akan menjadi tanggung jawabnya, atau mungkin juga yang sedang menjadi tanggung jawabnya. Ketika ada di antara rekannya bertanya, mari bantu kita berpelayanan bersama-sama, maka tidak jarang ada alasan kita dengar, aduh saya kehabisan waktu, saya tidak punya waktu yang cukup. Nah saudara-saudara kaum pria yang Tuhan kasihi, ungkapan kita harus dapat mengatur waktu ingin mengingatkan kita, hidup ini mengajak kita untuk menentukan sebuah pilihan yang arif. Kita diatur waktu
atau kita mengatur waktu. Kalau kita diatur oleh waktu, maka segala sesuatu seakan-akan terasa nggak ada habisnya, nggak ada kelarnya. Kita seakan-akan tidak pernah kebagian kesempatan atau waktu yang cukup, karena kita betul-betul diatur oleh waktu. Tapi kalau kita yang mengatur waktu atau waktu diatur oleh kita, maka tentu saja kita harus sadar dan tahu betul bahwa segala sesuatu itu punya arti, punya makna, dan berharga dalam perjalanan hidup kita. Dalam kehidupan keseharian kita, sesungguhnya bukan soal banyaknya waktu yang diinginkan, bukan soal banyaknya kesempatan yang diinginkan, tetapi dalam kehidupan keseharian kita, baik sebagai pribadi, baik ketika kita berada di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah lingkungan, terlebih di tengah-tengah kehidupan persekutuan. Yang Tuhan mau dan Tuhan kehendaki adalah betapapun singkatnya waktu yang kita miliki, maka itu harus punya kualitas. Quality time, bukan quantity time. Kualitas waktu yang harusnya menjadi bagian dari kehidupan kita. Itulah yang mau ditegaskan oleh Rasul Paulus dalam suratnya kepada saudara-saudara di Efesus. Karena tidak jarang dalam kehidupan jemaat di Efesus, tantangan untuk bisa berbagi waktu yang baik itu menjadi pergumulan tersendiri. Terlebih jemaat Efesus merasa sebagai anak-anak terang, mereka kehilangan waktu yang cukup banyak untuk bisa mengekspresikan apa yang menjadi realitas dan apa yang menjadi panggilan hidup mereka. Sehingga mereka terjebak pada kehidupan yang rutin, mereka terjebak pada kenyataan-kenyataan yang justru membuat mereka melupakan waktu yang begitu berharga. Oleh karenanya sebagai anak-anak terang, Rasul Paulus mengingatkan saudara-saudara di Efesus betapa pentingnya mereka bangun, bahwa mereka sebagai anak-anak terang seharusnya mereka bangun untuk mencerminkan diri menjadi gambaran hidup yang baik. Oleh karena itu, para pria, saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, beberapa waktu yang lalu saya menemukan sebuah kalimat pendek. Kalimat itu tidak dituliskan di tempat yang indah. Kalimat itu tidak ditulis di tempat-tempat yang bagus. Kalimat itu tidak ditulis di gedung yang megah. Kalimat itu juga tidak ditulis dalam tulisan di spanduk dengan warna-warni yang menarik. Tapi kalimat itu dijumpai pada gerobak tukang rongsokan. Kalimatnya sederhana, bahwa hidup itu pendek. Mari kita berbuat yang baik. Ketika tidak banyak orang mau berbuat baik, maka berbuatlah sebanyak-banyaknya yang baik di tengah hidup yang pendek itu. Bahkan pesan itu ingin mengajak dan menggugah kita semua. Betapa berharganya mempergunakan waktu yang Tuhan berikan untuk hal-hal yang juga berguna. Tuhan memberikan waktu yang baik kepada kita. Janganlah waktu itu dipergunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Tuhan memberikan waktu yang singkat kepada kita. Janganlah justru itu disia-siakan. Tetapi sebaliknya, waktu yang pendek gunakanlah untuk hal yang bermanfaat, untuk hal yang berguna. Hidup yang singkat gunakanlah untuk hal yang juga berguna, betapapun singkatnya waktu kehidupan yang diberikan. Oleh karena itu,
Saudara-saudara kaum pria yang Tuhan kasihi, Rasul Paulus mengajak kita untuk memperhatikan dengan seksama bagaimana hidup yang kita jalani. Sudahkah hidup yang kita jalani dimaknai dengan terus berbuat yang baik, dimaknai untuk terus menghadirkan sukacita, sekalipun mungkin ada banyak tantangan, ada banyak pergumulan, ada banyak hal-hal yang dapat menghambat kita melakukan hal yang baik itu. Namun sebagai orang percaya, kita tidak boleh berhenti untuk melakukan yang baik, yang berkenan dan yang berguna di mata Tuhan. Oleh karenanya, melalui kebenaran firman Tuhan hari ini, kita sadar betul bahwa Allah telah memilih kita untuk menjadi orang-orang yang arif. Dan sebagai orang-orang yang arif, tentu saja Allah mau kearifan itu nyata dalam sebuah praktek hidup yang konkret. Kearifan dan kebijaksanaan yang Tuhan berikan kepada kita, hendaknya itu menjadi bagian yang nyata dan mewujud dalam sebuah aktivitas, baik di tengah kerja, di tengah keluarga, di tengah masyarakat, terlebih dalam persekutuan dengan umat Tuhan dan dengan Tuhan sendiri. Saudara-saudaraku, kaum pria yang Tuhan kasihi, pesan kedua Rasul Paulus kepada saudara-saudara di Efesus. Kenapa kita diminta menggunakan hari-hari kita dengan sebaik-baiknya? Karena hari-hari ini adalah jahat. Ketika kita membiarkan waktu mengatur kita, ketika kita membiarkan waktu menentukan arah langkah kita, maka bisa jadi kita kehilangan momen berharga untuk mempergunakan waktu itu dengan baik. Tapi ketika kita mampu mengatur waktu, ketika kita mampu mengendalikan waktu dan mempergunakannya sebagaimana yang Tuhan anugerahkan, maka kita percaya dan kita yakin waktu itu, setiap detik yang kita miliki, setiap detik yang kita pergunakan, maka tidak akan pernah menjadi sebuah hal yang jahat dalam hidup kita. Oleh karenanya, pesan kedua Rasul Paulus kepada kita melalui jemaat di Efesus pada malam hari ini hendak mengajak pada kita. Setiap hari itu adalah jahat. Hari-hari ini adalah jahat. Supaya kita tidak terseret arus yang jahat, maka manfaatkanlah waktu yang Tuhan berikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita yakin, kita percaya, sebagai penatua, sebagai pendeta, sebagai kepala keluarga, sebagai seorang pekerja, sebagai warga masyarakat, ketika kita mampu memanfaatkan waktu yang Tuhan anugerahkan itu dengan baik, maka pasti hal yang indah yang menjadi hasil karya kita, dan itu akan mendatangkan sukacita bagi orang yang merasakan dan menikmati karya kita di dalamnya. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah yang maha baik, kami bersyukur untuk firman yang kami dengar. Firman-Mu mengingatkan dan mengajarkan kepada kami agar kami mempergunakan waktu-waktu yang Tuhan berikan dengan baik, agar kami memperhatikan hidup kami dengan saksama. Apakah hidup kami digunakan untuk hal-hal yang baik? Ketika hidup kami ini pendek, ketika kesempatan menikmati hidup di dunia ini singkat, kami dipanggil untuk melakukan dan terus melakukan hal-hal yang baik dan positif bagi semua orang. Karena itu menjadi kehendak Tuhan. Ajar kami untuk melakukannya dengan setia. Tuhan berkati kaum pria yang ada di tengah-tengah jemaat-Mu, supaya kami dapat melakukan peran kami dengan baik. Karena kami percaya kami juga dipanggil untuk melakukan hal itu seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Biarlah juga komunikasi
di antara kami sebagai pengurus boleh berjalan dengan baik dan lancar. Komunikasi kami dengan sesama pria yang ada di jemaat-Mu juga boleh berjalan dengan baik dan lancar. Kami menyerahkan pekerjaan kami, keluarga kami, aktivitas kami ke dalam kasih setia-Mu. Berkatilah semua itu Tuhan, agar berharga di mata Tuhan. Kami mau kembali merangkai karya bersama dengan keluarga kami masing-masing. Pimpinlah dan sertailah, supaya semua itu mendatangkan sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua kemurahan dan kebaikan yang Engkau hadirkan. Ini doa kami. Kami bawa setiap orang yang sakit ke hadirat-Mu. Pulihkan dan sembuhkanlah. Kami bawa setiap orang yang dalam pergumulan. Topanglah dan dampingilah, supaya mereka tetap tegar. Kami bawa setiap pria, setiap anggota jemaat yang sudah mulai suam-suam kuku. Maka ya Tuhan, bangkitkanlah semangat mereka untuk terus memuji Tuhan, melangkah ke bait-Mu yang kudus. Berkati gereja-Mu, Gereja Kristen Pasundan. Berkati para pemimpin bangsa kami, supaya semua yang baik dilakukan oleh para pemimpin kami. Tuhan, terima kasih untuk semua kemurahan serta kebaikan yang Tuhan hadirkan. Dengarkanlah doa kami yang kami bawa dan kami naikkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan di dalam nama Yesus bersama-sama kami hendak berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian para pria yang Tuhan kasihi, renungan singkat di akhir pekan ini. Mari kita lakukan semua itu seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan memberkati kita.